mulai ya diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah teman-teman ya, kita bisa bertemu lagi dalam ruang diskusi ini. Seperempat SKS. Walaupun singkat, mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita. Kita hari ini diskusi apa? Saya mau nanya, katanya kan nanti kalau kita di surga, itu kan semua permintaannya dikabulkan. Nah, misalnya nih, saya nanti kalau di surga, saya boleh gak jadi DPR kayak keturunannya Megachan? Ya, begitulah manusia ya. Nafsu duniawinya pun sampai ke akhirat. Ya namanya di surga ya nggak ada istilah DPR gitu. Yang ada di surga itu nanti klaster-klaster. Kalau sekarang perumahan itu kan ada klaster gitu ya. Ada klaster penghafal Al-Quran, ada klaster yang menyantuni anak yatim, ada klaster dia karena ilmu agamanya, ada klaster ya karena sodakoh zakatnya, karena sholat jamaahnya. Jadi yang ada klaster-klaster seperti itu, nggak ada yang istilahnya nanti klasternya orang DPR, klaster DPR, klaster dosen misalnya, ya nggak ada. Jadi nanti kalau ngapain juga, ujung dari apa yang kita inginkan di dunia ini adalah kan ketenangan, kenyamanan, kenikmatan. Orang pengen jadi DPR barangkali karena dia mendambakan mungkin kalau dengan ikut jadi DPR saya bisa berjuang untuk rakyat, rakyat nanti terselamatkan, saya bisa tenang, nyaman, bahagia. Ujungnya nanti pengen masuk surga juga kok dia. Orang DPR itu ujungnya pengen masuk surga dengan cara dia berjuang melalui pemangku kebijakan. Dengan cara dia berjuang sebagai pengambil keputusan di dalam menentukan nasib hajat hidup orang banyak. Orang DPR pun tujuannya ke surga kok. Kenapa di surga ingin menjadi DPR? Ini aneh jadinya. Itu. Yang lain? Pak, saya mau nanya, boleh nggak sih Pak kalau misalnya kita menang taruhan bola, terus uangnya itu dipakai buat bayar zakat fitrah, itu boleh nggak Pak? Menang taruhan bola, main judi gitu ya. Terus kemudian uangnya dibayar zakat. Ya nggak boleh. Kenapa? Karena kita itu diperintahkan untuk mencari harta yang halal, lagi baik. Jadi kok harus baik Pak? Iya, karena ada harta halal yang tidak baik. Kenapa kok tidak boleh menggunakan zakat pakai harta haram? Kalau kemudian dibolehkan, maka orang akan berlomba-lomba mencari uang halal untuk zakat. Jadi jelas perintahnya carilah harta rizki dari jalan yang halal untuk dibelanjakan di jalan yang halal. Menyodakohkan, membayar zakat dengan harta halal, harta haram sama dengan kalian mencuci baju pakai air kencing atau air comberan. Maka tidak akan Anda memiliki baju bersih, tidak akan Anda memiliki baju suci. Baju kotor aja tetap, baju najis aja tetap. Jadi percuma. Kalau terpaksa menang judi bola gimana? Udah kasihkan sama siapa anak yatim. Apakah diterima ya nggak tahu. Yang penting kalian ngapain susah-susah cari harta haram kalau kemudian tidak bisa dinikmati, tidak bisa membawa kalian ke surga. Ngapain? Harta haram itu lebih sulit loh. Mencari harta haram daripada harta halal itu lebih sulit. Harus berjuang kan? Bertaruhan. Kalau nggak menang ya kalah, hilang. Tapi kalau mencari uang halal kan lebih mudah. Taruhlah paling gampang ya minta-minta. Itu halal, tapi tidak baik. Kan nggak nyuri, minta, nggak maksa. Halal, tapi tidak baik. Karena tidak boleh kita merendahkan diri di dalam mencari nafkah. Jadi bekerja keras saja.
Yang lain? Pak mau nanya dong, misal nih, saya kan lagi puasa, habis sholat subuh saya tidur, terus pagi-pagi tuh biasanya ibu tuh nyuruh buat sikat gigi, itu boleh nggak sih Pak sebenarnya? Sikat gigi. Nah ini ya ulama tidak sampai mengharamkan ya, beberapa ulama tidak sampai mengharamkan, tapi pada derajat makruh. Karena sikat gigi kita itu sekarang kan pakai pasta gigi yang menimbulkan efek segar pada mulut. Kalau tidak percaya, cobalah jam 12 itu gosok gigi, gitu kan. Kemudian nanti kan segar, rasa haus hilang, dahaga hilang. Jangan-jangan ada sisa-sisa partikel-partikel kecil dari pasta gigi masuk ke tenggorokan. Yang membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu ke tenggorokan, kecuali air liur. Maka kalau misalnya ada partikel-partikel kecil yang masuk, ya batal. Oleh karena itu untuk kehati-hatian, gosok gigilah sebelum adzan. Jadi pas imsak, kita kan masih ada waktu. Segeralah gosok gigi. Kalau bau Pak, ya namanya orang puasa, kan nggak sendirian, temannya juga bau kok. Yang jadi aneh itu kan kalau kita bau sendiri. Misalnya pas puasa sunnah, biasanya kan orang bau sendiri, menjaga-jaga gitu kan. Kalau puasa Ramadan semuanya pada bau kok. Kalau nggak percaya, coba aja cium maunya teman-temannya itu. Bau, dan itu ada jaminan nanti di surga wanginya orang rajin puasa itu seharum minyak kasturi, wangi sekali. Gitu. Jadi nggak perlu ngapain payah-payah gosok gigi biar dibilang wangi. Jangan dekat-dekat lah, pakai masker gitu ya. Bisa. Tuh. Ada lagi? Ya. Pak, kenapa takjil hanya ada di bulan puasa? Emangnya hukumnya takjil itu apa sih, Pak? Takjil. Takjil itu bahasa gampangnya adalah pembuka. Pembuka, yang namanya pembuka ya adanya ketika cuma puasa. Jadi hukum dari takjil itu sunnah ya, sunnahnya itu yang manis. Yang manisnya dari kurma. Ada sebagian ulama mengatakan ya harus kurma, manisnya kurma. Kalau nggak ada kurma, kalau misalnya sirup yang banyak di iklan-iklan misalnya, atau gula, ada yang mengatakan enggak, bukan manis itu, tapi manis kurma, karena Rasulullah mencontohkan manis kurma atau manisnya buah-buahan gitu. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang asal manis saja gitu, tergantung Anda mau ngambil yang pendapat yang mana gitu lah, terserah. Kalau manisnya es teh, yang penting diminum ketika adzan. Jadi takjil itu bahasa bebasnya adalah makanan pembuka sebelum makan besar. Jadi makan yang manis-manis dulu. Kok adanya cuma di bulan Ramadan? Ya kan yang puasa semua cuma bulan Ramadan. Kalau Anda pengen makan takjil tiap hari, puasalah tiap hari. Tiap hari bikin es teh gitu, untuk bisa menikmati takjil setiap hari. Itu. Ada lagi? Cukup ya, paham ya pertemuan kali ini. Mudah-mudahan membawa berkah bagi kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.